Dialog Psikologi Kagama. Hari ini Selasa 19 Mei 2020. Kita akan banyak berdialog tentang bagaimana psikologi tentang apa yang kita hadapi hari ini. Di dalam catatan saya terkonfirmasi Sulbar hari ini ada 75 pasien positif, ada 23 sembuh, selanjutnya ada yang meninggal terdata 2 orang. Selanjutnya wabah ini sudah ditetapkan WHO sebagai pandemi itu sejak tanggal 11 Maret 2020. Sebagaimana sebelumnya pernah terjadi juga wabah seperti ini, dan dalam catatan WHO disebutkan bahwa SARS tahun 2002, flu burung tahun 2005, flu babi di 2009, MERS 2012, kemudian COVID yang masuk di tahun 2020. Tentunya ada beberapa persiapan-persiapan yang ini. Sebelumnya kemarin pada saat rapat kabinet Presiden Republik Indonesia juga disebutkan bahwa kita punya ada 10.000 puskesmas, ada 4.000 puskesmas rawat inap, mereka semua yang akhirnya dirubah menjadi garda-garda terdepan daripada pandemi ini. Selanjutnya juga ada beberapa simpul-simpul tentang ODP, OTG dan seterusnya. Intinya dalam rapat kabinet tersebut disebutkan bahwa perlu disiapkan gugus tugas mulai dari tingkat desa, kelurahan, RT, RW dan seterusnya. Inilah yang kemudian membuat kita berkumpul bersama-sama dalam forum ini, yang akhirnya kita dituntut untuk kemudian mengambil bagi dalam gugus tugas sampai ke tingkat RW itu. Untuk kesempatan pertama, saya persilahkan kepada Ibu Sahira Rahmatika M. Karim. Beliau ada di dalam catatan saya tentang, saya sebutkan dulu profil beliau ini, sorry. Bisa mungkin ditampilkan host? Saya perkenalan sendiri juga nggak apa-apa. Perkenalan sendiri tidak apa-apa. Untuk itu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Zahira Rahmatika, M itu untuk Makarim. Sekarang kita masuk dulu ke kenali cara berpikir manusia, karena kita nggak bisa menaklukkan sesuatu kalau kita nggak mengenali dulu emosi negatif itu apa. Emosi itu terbentuk dari pikiran, jadi ini yang sering orang-orang lupa gitu, dikiranya emosi itu datang sendiri, padahal nggak mungkin ada emosi kalau kita nggak dari pikiran dulu. Kalau umpamanya kita marah, pasti sebelumnya kita berpikir sesuatu yang kemudian men-trigger atau membuat kita marah. Kalau kita sedih, kita pasti berpikir sesuatu yang kemudian membuat kita sedih. Gitu. Nah, uniknya pikiran kita ini senang dengan pikiran negatif, gitu. Jadi ini secara alamiahnya otak ini senang untuk berpikir negatif. Makanya menaklukkan pikiran negatif itu bukan hal yang mudah, karena pada dasarnya kita senang berpikir negatif. Nah, walaupun begitu, manusia itu di dasarnya diciptakan bukan untuk mengobservasi dirinya sendiri atau terlalu dalam dirinya sendiri. Karena kalau manusia itu terlalu dalam dirinya sendiri atau fokus ke dalam dirinya sendiri, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia terlalu fokus pada kekurangan-kekurangannya, atau yang kedua, dia terlalu fokus pada kelebihannya. Sehingga kalau yang pertama tadi terlalu fokus pada kekurangan, dia bisa-bisa moodnya jelek, panjang waktu, merasa saya tidak berharga, saya tidak berdaya, saya itu penyebab masalah dan lain-lain. Kemudian kalau dia fokus ke kelebihannya, itu yang mungkin kita sering lihat orang yang narsistik ya, terlalu fokus dengan oh saya lebih hebat daripada orang lain itu di bawah saya dan lain-lain. Nah, sayangnya kita berkaca pada keadaan krisis seperti ini, banyak orang yang panik dan berusaha menyelamatkan dirinya sendiri, gitu. Jadi hanya fokus pada dirinya sendiri, kayak tidak mengikuti naturnya manusia tadi. Perilaku-perilaku seperti menimbun makanan, menimbun alat kesehatan, itu teman-teman pasti sudah pernah lihat atau membaca atau mendengar. Bahkan sebelum pemerintah menetapkan ada PSBB. Jadi sebelum ada pembatasan sosial berskala besar aja, orang-orang itu sudah panik sendiri, sudah berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri, sehingga perilaku-perilaku ini membuat keadaan menjadi tidak nyaman, tidak aman gitu, karena
jadinya berlomba untuk menyelamatkan diri sendiri. Padahal ketika keadaan seperti itu, um, pandemi yang kita alami ini bisa semakin parah, gitu, semakin meluas dan semakin parah. Seumpamanya juga kalau contoh yang mungkin belakangan ini juga teman-teman lihat atau dengar, penolakan pada orang-orang yang punya diagnosis bahwa dia positif gitu, penolakan kepada bukan hanya kepada pasiennya yang pasti sudah juga ke rumah sakit ya, juga pada keluarganya gitu, membuat mereka dikucilkan dan lain-lain gitu, sehingga kedepannya orang-orang akan semakin takut untuk berbicara jujur gitu dengan keadaan dirinya, takutnya saya benar-benar diagnosis positif, nanti gimana keluarga saya dan lain-lain gitu, sehingga memilih jalan untuk berbohong aja lah gitu, saya nggak jujur aja lah, yang akhirnya ketika seperti itu tadi ya, memikirkan diri sendiri, semua orang jadi memikirkan dirinya sendiri, sehingga wabah ini semakin luas, dan ini pasti sudah pernah kita tahu orang-orang yang kemudian tidak jujur dengan riwayat perjalanannya itu, sehingga membuat orang lain semakin banyak yang tertular. Kesehatan mental ya, kita ngomong kesehatan mental, WHO sendiri kemarin melaporkan bahwa saat ini terjadi penurunan kesehatan mental pada orang-orang di seluruh dunia karena wabah ini gitu. Jadi beberapa masalah yang lazim kita temui yang terjadi selama wabah ini dilaporkan yaitu ketakutan atau kecemasan ya, sudah pasti ketakutan atau kecemasan untuk tertular, ketakutan atau kecemasan untuk menularkan orang lain, perasaan bersalah kalau ini, apalagi orang-orang yang kemudian sudah positif ya, dia merasa bersalah karena mungkin ikut menulari orang lain, merasa bersalah karena saat itu kalau dia mamanya positif dan kemudian di karantina dia tidak bisa menjaga keluarganya juga, marah mungkin pada keadaan, marah karena pekerjaannya jadi tidak ada, kemudian dirumahkan dan lain-lain, terus sedih karena ya tidak bisa keluar rumah, tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang disayangi, tidak bisa pulang kampung, dan ini nanti juga kebingungan nanti ini Lebaran bentuknya seperti apa gitu. Saya juga masih agak bingung nanti Lebaran bentuknya bakal seperti apa gitu. Nah, salah satu penyebab dari emosi-emosi negatif ini adalah pikiran-pikiran negatif yang memenuhi kepala kita. Ingat tadi di slide sebelumnya saya bilang bahwa emosi itu terbentuk dari pikiran. Nah, bagaimana caranya menaklukkan atau paling nggak bersahabat dengan pikiran-pikiran ini? Karena kalau kita lawan nggak bisa. Kalau sekarang teman-teman, saya minta jangan berpikir soal buaya berwarna pink. Jangan berpikir soal buaya berwarna pink. Jangan berpikir sedikit pun soal buaya berwarna pink. Entah kenapa otak kita malah jadi memikirkan buaya pink. Karena kalau kita aduh jangan negatif itu, entah kenapa pikiran negatif itu malah semakin kuat, malah semakin besar untuk datang di dalam pikiran kita. Jadi itu bukan strategi yang bijak untuk menghadapi pikiran-pikiran negatif yang nantinya akan dapat menjadi emosi-emosi negatif yang kita. Nah, bagaimana caranya? Walaupun begitu ya, seperti kita ketahui di agama Islam juga dibilang bahwa setiap permasalahan pasti ada jawabannya. Juga seperti permasalahan ini. Nah, sebelum kita masuk ke solusi, kita coba lihat dulu lagi bagaimana cara otak kita untuk bekerja. Otak nggak bisa disuruh berhenti berpikir. Jadi tidak bisa juga gimana ya caranya biar bisa tidak berpikir negatif, maka saya harus berhenti berpikir. Wah ada lalu lewat gitu, wah ada apa lewat gitu, nggak bisa. Otak itu memang didesain untuk terus bekerja gitu. Jadi otak itu harus diberikan pekerjaan, di mana dia harus memfokuskan perhatian. Jadi cara terbaik untuk membuat kita jadi lebih tenang, pikiran-pikiran negatif itu tidak berbuah menjadi emosi negatif adalah kita mengalihkan perhatian kita kepada hal-hal lain. Ada beberapa latihan yang saya bawa di sini, dan ini latihan ini sangat dan sederhana, teman-teman pasti bisa mengaplikasikannya di rumah sendiri dan juga pasti bisa mengajarkannya pada orang lain. Ini tekniknya disebut meditasi atau kalau di dalam psikologi bilangnya mindfulness. Jadi proses ini akan membantu kita untuk mengatur pikiran kita. Jadi meditasi ini bukan yang kita duduk bersila di bawah di atas gunung di bawah pohon pisang ya, tidak perlu seperti itu gitu. Meditasi ini sebenarnya bisa kita lakukan di mana aja asal kita tahu dasarnya. Meditasi ini adalah kesadaran atau awareness gitu.
asal kita sadar dengan apa yang kita lakukan saat itu, asal kita sadar dengan proses tubuh kita, sebenarnya kita sedang meditasi. Jadi ketika kita sholat itu sebenarnya juga proses kita untuk meditasi, untuk kita bisa latihan terlepas dari pikiran-pikiran negatif kita. Jadi sebenarnya sudah saya praktekkan sendiri. Yang pertama, latihan pertama ini namanya Monkey Mind. Ini sebenarnya banyak sekali contohnya di YouTube. Jadi nanti kalau penjelasan saya kurang jelas, nanti teman-teman bisa nyari di YouTube ya. Mana? Monkey Ya Mind ini apa? Seperti namanya, monkey atau monyet. Jadi kita ibaratkan pikiran-pikiran di dalam otak kita ini seperti monyet. Monyet itu apa sih? Monyet itu kan sukanya itu loncat-loncat, lari-lari ke sana kemari, ke sana kemari. Sama seperti pikiran negatif gitu. Kalau kita lagi apa ya, kalau bahasa Jawanya pamurungsung, apa bahasa Indonesia? Kayak terlalu banyak pikiran mungkin ya di dalam otak itu terlalu penuh gitu. Jadi kayak banyak monyet-monyet yang ada di kepala kita. Nah, monyet-monyet ini atau pikiran-pikiran ini nggak bisa. Kamu jangan lari-lari, kamu jangan lompat-lompat, nggak bisa disuruh kayak gitu. Karena memang pada dasarnya dia harus melakukan sesuatu. Maka bisa kita kasih tugas. Monyet, sekarang fokus ke nafas saya. Ini teman-teman bisa praktekkan. Coba sekarang fokus ke nafas kita masing-masing. Oh iya, kalau saya sekarang nafasnya lagi cepat karena saya lagi ngomong. Mungkin teman-teman yang lagi relax di rumah mungkin bisa, oh nafasnya agak lambat. Coba saya lebih lambat lagi, tarik nafas dan keluarkan pelan. Oh iya, kalau kita lagi fokus ke nafas, otak kita jadi merasa, oh iya memang tidak ada masalah saat ini. Jadi yang tadinya kemerungsung, jadinya lebih fokus gitu ke satu tugas. Dan orang-orang yang berhasil melakukan latihan-latihan seperti ini, pada penelitian membuktikan bahwa pikiran mereka jadi lebih sharp, pikiran mereka jadi lebih fokus, tidak mudah terbawa kemana-mana. Jadi ini adalah latihan untuk sebenarnya kalau kita bisa melakukannya dalam jangka panjang, ini bagus juga untuk cara kita berpikir. Latihan nomor 2 ini saya sebut latihan tempat nyaman. Kalau ini agak lama ya prosesnya. Kalau tadi kan kita bisa melakukannya sepanjang waktu gitu. Jadi kalau kita sedang kemerungsung, pikiran kita terlalu banyak gitu, kita kasih otak kita tugas. Oke, otak, sekarang fokus ke nafas. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke tugas kita setelah kita bisa menenangkan pikiran. Nah, latihan kedua ini agak panjang karena ini melibatkan sugesti-sugesti ke dalam diri kita sendiri. Ini mungkin teman-teman bisa praktekkan. Saya mau memberikan contoh untuk modal melakukan latihan tepat.